Saudara, sudah hampir setahun bersama Partai Kebangkitan Bangsa PKB belum mendapat kejelasan soal bakal calon wakil presiden dari koalisi dengan Partai Gerindra. PKB bisa saja mengambil langkah lain untuk memastikan tempat di Pilpres 2024. Partai Kebangkitan Bangsa mulai gerah dan menagih kejelasan. Sebab jelang 1 tahun bersama Gerindra membangun koalisi, kepastian Caimin menjadi bakal cawapres tak kunjung didapat. Sinyal melompat ke partai lain sempat dilontarkan. Karena sebelumnya PKB sempat bertemu dengan PDI Perjuangan. Terus kemarin Muhaimin sempat mengatakan bahwa kalau tidak ada kepastian dari Gerindra bisa aja loncat ke PDIP karena udah kan masih kalau dapat angin segar dari Mbak Puan. kan masih kalau kan masih ada kapan itu terjadi kan. Saya pikir baru wacana aja. Kita kan sudah berkali-kali ya membangun koalisi kerjasama dengan partai-partai. Saya yakin PKB nggak akan mati langkah. Cuman proposal PKB memang hanya satu, Gus Muhaimin masuk di kertas Pilpres. Itu aja. Oke. Terima kasih ya. Meski masih teguh mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres, Ketua Umum PKB Caimin masih berharap dapat bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Caimin, Partai Gerindra sebagai mitra koalisi tak mempermasalahkan rencana itu. Lantas, apakah pertemuan dengan Mega akan jadi penentu langkah PKB di Pilpres mendatang? Ya, dia kasih waktu, cuman waktunya Bu Mega yang menentukan. Tapi Gus menerima kapanpun itu pertemuan. Siap, kita siap. Yang muda pokoknya dipanggil yang tua siap aja. Jika dianggap ini sebagai manuver PKB di luar dari Gerindra gimana Gus? Ya namanya pertemuan dengan siapapun nggak masalah. Pak Prabowo juga bilang nggak masalah. Pak Prabowo juga ketemu siapapun juga nggak masalah. Di tengah kegundahan PKB, Partai Amanat Nasional menakar peluang merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra dan PKB. Meski demikian, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut partainya belum menentukan bakal capres yang didukung. PAN juga masih menjalin komunikasi dengan Gerindra dan PDIP yang masing-masing sudah punya jagoan untuk Pilpres 2024. Oh, bukan rayuan, karena PAN dan PKB ini kalau bersatu seperti matahari dan bumi yang memang tidak bisa dipisahkan. Dalam perspektif ideologis, ada kekuatan Islam tradisionalis, Islam moderat, dan Islam modernis, dan itu menjadi kekuatan besar di masyarakat Indonesia. Kalau bersatu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, PAN cocok bergabung dengan PKB dan Gerindra. Karena PAN sejatinya tidak pernah berpartner dengan PDIP. PAN itu nggak pernah berkoalisi dengan PDIP sejak 2004 dalam Pilpres. Tapi pernah berkoalisi dengan PKB dan sering berkoalisi dengan Gerindra gitu. Yang ketiga, sampai dengan misalnya survei nasional LSI akhir April lalu ya, misalnya yang saya ingat itu pemilih PAN itu masih kebanyakan ke Prabowo, masih di atas 45% tuh ke Prabowo. Pemilih PKB pada April lalu itu masih terbelah tuh antara Prabowo, Anies, antara Prabowo, Ganjar, Anies itu masih terbelah. Jadi PAN diperlukan oleh Prabowo, Gerindra untuk memperkuat basis Prabowo yang selama ini ada, ya supaya tidak tergerus. PKB diperlukan oleh Pak Prabowo untuk tadi kata Mas Saiful memenangkan Jawa Tengah, Jawa Timur bersama Caimin. Jadi kita lihat tiga itu saja, itu memang PAN lebih cocok ke PKB sama Gerindra sebetulnya ya. Sebelumnya, pendekatan Partai Amanat Nasional ke PDIP juga pernah dilakukan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menyodorkan nama Erick Thohir kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk jadi cawapres Ganjar Pranowo. Namun, politik di tanah air sangatlah cair dan dinamis. Apapun bisa terjadi jelang pendaftaran KPU 19 Oktober mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.